Kasus pencurian disertai penganiayaan berat menggegerkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meninggal dunia setelah ditusuk seorang siswi SMP. Peristiwa berawal saat korban yang baru pulang ke rumahnya dan mendapati pelaku yang masih berstatus pelajar kelas 1 SMP berada di dalam rumahnya sedang mencuri. Diduga panik karena aksinya diketahui korban, pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dan menganiaya korban. Korban sempat menjalani perawatan intensif selama 2 hari di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Usai kejadian, pelaku langsung kabur keluar daerah bersama kedua orang tuanya dan ditangkap di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah, korban mendapati pelaku sudah berada di rumah. Karena panik, pelaku akhirnya mengambil pisau dan menusuk korban. Dari pengakuan pelaku, ini aksi yang ketiga kali. Itu di rumah korbannya? Benar, jadi sudah 3 kali di rumah korban. Ini pelaku sendiri mencuri apa ini? Kalau keterangan pelaku mencuri uang. Diketahui pelaku telah berulang kali mencuri di rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang petugas PLN di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tewas usai terjatuh dari tiang listrik yang patah saat tengah melakukan perbaikan. Peristiwa berawal dari pohon tumbang menimpa tiang listrik di Jalan Poros Bau-Bau, Pasar Wajo yang mengakibatkan padamnya listrik. Tiang listrik juga menimpa sebuah mobil hingga ringsek pada bagian depan. Petugas PLN bernama Firman bersama timnya kemudian ditugaskan untuk melakukan perbaikan dengan mengganti tiang listrik baru. Korban bersama rekannya bertugas memasang dudukan kabel di atas tiang listrik. Namun nahas tiang listrik tersebut patah sehingga keduanya terjatuh bersamaan dengan tumbangnya tiang listrik. Korban jatuh terpental di aspal hingga tewas. Sementara rekannya tersangkut di tiang listrik dan tak sadarkan diri. Pohon tumbang dia tindih tiang patah, terus kami ganti untuk tiang baru. Hampir itu tiang yang menurut tindih saya lompat. Korban saat itu ada di mana? Di atas tiang. Di atas tiang dia lagi kerja untuk pemasangan pembersihan. Untuk pembersihan untuk kabel kan begitu. Nah, belum sempat naik kabelnya, belum ada kabel itu waktu tiangnya jatuh. Usai kecelakaan kerja tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam pekerjaan. Warga di pesisir pantai Batu Kars, Pangandaran dikejutkan saat kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar. Sejumlah nelayan bahkan mendatangi takbut penarik tongkang dan meminta agar kapal segera dipindahkan. Namun, ribuan ton batu bara perlahan tumpah ke laut akibat posisi tongkang yang miring diterjang gelombang. Kini material hitam pekat berserakan, bahkan hamparan batu bara disebut membentang dari kawasan pantai Sukaresik hingga mengarah ke kawasan wisata Batu Hiu. Kalau di sini tentu terganggu, ya. Nah, yang saya takutkan kan ini kemana-mana sesuai dengan arus air ketika bergerak kan, itu yang kita takutkan. Ya, tentu kami akan pantau terus, ya. Apakah nanti di tengah laut misalkan ada ikan yang mati, ada penyu yang mati, atau biota laut yang mati dan sebagainya. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah, ya, dan untuk difasilitasi lah ya. Sebenarnya bukan jalurnya, karena jalurnya di sini tadinya untuk berlindung karena ada kendala di tongkang, sehingga untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikepinggirkan untuk di saat terjadi apa-apa ada di bibir pantai, tidak di tengah. Kalau tengah menyebar ke mana-mana batu bara dan dampaknya. Jika tidak segera ditangani, pencemaran ini akan merusak ekosistem pesisir. Sebelumnya, kapal tongkang bermuatan batu bara disebut alami kerusakan teknis pada bagian mesin. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Rahmadiansyah, iNews melaporkan. Pasangan kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap saat mengedarkan sabu dengan transaksi sistem tempel. Aksi pasangan kekasih tersebut terekam CCTV ketika menaruh sabu yang akan diedarkan di halaman rumah warga.
Sepasang kekasih terekam kamera pengawas saat hendak mengedarkan sabu dengan sistem tempelan di sekitar rumah warga di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku menyimpan sabu yang telah dipaketkan di bawah tiang rumah dengan ditimpa balok kayu. Warga yang mengetahui hal tersebut menemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat. Tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang mendapatkan laporan dari warga menangkap 3 pelaku terkait peristiwa tersebut. Para pelaku yang ditangkap merupakan pasangan kekasih dan pembeli sabu. Pasangan kekasih tersebut diperintahkan oleh seseorang yang tidak dikenalnya dari media sosial untuk menaruh sabu guna diedarkan dan diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah. Yang bersangkutan ini diperintahkan oleh seorang yang tidak dikenali menggunakan aplikasi di Instagram untuk mengambil narkotika, kemudian memecah dalam beberapa saset, kemudian diperintahkan untuk menempel di lokasi, kemudian dilaporkan kepada yang bersangkutan. Jadi untuk motifnya masalah ekonomi, yang bersangkutan ini memang mengatakan tidak kenal dengan siapa yang menyuruhnya, namun demikian tetap kita akan cari. Jadi yang bersangkutan ini memang sudah beberapa kali menempel. Jadi setiap kegiatannya selesai, dia dibayar menggunakan aplikasi Dana. Polisi kini masih mengidentifikasi dan mengejar pemilik akun media sosial selaku penyedia dan bos penyuplai sabu ke pasangan kekasih tersebut. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap salah satu komandan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Penangkapan berlangsung dramatis karena komandan KKB mencoba melarikan diri sehingga harus dilumpuhkan dengan timah panas. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Penangkapan anggota KKB di distrik DKI Yahukimo, Papua Pegunungan berlangsung dramatis. Anggota berinisial AP ini berusaha melarikan diri, petugas pun terpaksa melepaskan timah panas. AP pun tewas karena terus melawan saat akan ditangkap. AP diketahui masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di wilayah Kabupaten Yahukimo. Pelaku diduga menembak 2 warga Papua sebelum melarikan diri. Sebelum operasi penangkapan, Satgas Damai Kartens sempat menggeledah rumah yang diduga menjadi markas sekaligus tempat singgah anggota KKB. Dari lokasi, polisi mengamankan amunisi, sejumlah senjata tajam, busur dan anak panah, serta sejumlah perlengkapan terkait KKB. Bersama Polres Yahukimo telah berhasil melakukan penindakan terhadap salah seorang yang kita duga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk, Seng Sulo Baliem Indol, atau yang dikenal dengan Batalion HSSBI. Selain itu, aparat juga mengamankan seorang pria untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait jaringan dan aktivitas KKB. Sementara jasad AP dievakuasi ke RSUD DKI. Nonton oleh apa yang dipublikasikan di peristiwa ini potret kecil. Masih banyak hal yang kalau dibuka ke publik pasti banyak pihak merasa terganggu.